Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, yang pertama senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari Syarh Kitab Al-Kabair. Kita masuk bab yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab dzikrul ya'si min rahillah wal amni min makrillah. Bab tentang penyebutan al-ya'su, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan tentang dua hal ini, bahwasanya dua perkara ini, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, termasuk minal kabair. Dua hal ini termasuk dosa besar. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak memiliki dua sifat ini. Yang satu adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ada merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus berada di tengah-tengah. Dia pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmat, dia pun merasa takut dari siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam surah Yusuf ayat yang ke-87 Allah berfirman, innahu la yai'asu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir. Begitu Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 99, fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Maka tidaklah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Yang mana sebelum ayat ini Allah mengatakan, afa amin ahlul qura ayatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman akan datang kepada mereka azab pada malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Aw amin ahlul qura, apakah penduduk negeri merasa aman akan kami datangkan kepada mereka sebuah siksaan, sebuah azab, wa hum yal'abun, sedangkan mereka dalam keadaan bermain dalam waktu duha. Fala ya'manu makrallah, maka dalam ayat itu, maka tidaklah yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair al-isyraku billah. Di antara dosa besar yang paling besar, yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, yang kedua adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wal qanutu min rahmatillah wal ya'su min rahillah. Yang ketiga adalah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abdul Razzaq
Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq wa akhraja Ibnu Abi Hatim, dan dikeluarkan juga Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, ini secara marfu' yang lafadznya adalah su'ila mal kabair. Rasulullah pernah ditanya, apa itu al-kabair? Apa itu dosa besar? Maka Rasul menjawab, al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-amnu min makrillah wal ya'su min rahillah. Yang kedua adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau membawakan dalil ini yang menunjukkan bahwasanya putus asa dari rahmat Allah dan juga merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Kemudian di sini beliau Syekh Shalih Fauzan menjelaskan untuk memberikan gambaran tersebut tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Fahada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah tidak memberikan kepada beliau keturunan kecuali ketika beliau sudah di waktu sudah tua. Lam yarzuqhullahu ta'ala adzurriyyah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam keturunan. Wa kana qad kabira, pada beliau sudah usia tua. Illa annahu lam yaqnatu min rahmatillah, hanya saja beliau tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kisahnya ketika beliau sudah tua, datanglah kepada beliau tamu, itu malaikat berwujud manusia. Ja'at su'al malaikah wa basyaratu bil walad. Maka malaikat itu bertamu dalam rangka memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kabar gembira itu? Beliau akan memiliki seorang anak. Fa basyaru bi Ismail. Maka malaikat tersebut memberikan kabar gembira bahwasanya akan memiliki anak yang bernama Ismail. Setelah itu memiliki anak bernama Ishak. Ini Allah jelaskan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 28, wa basyaruhu bi ghulamin alim, dan berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bi ghulamin alim, dengan anak yang pandai, anak yang soleh. Wa hadza Ishaq, ini adalah Ishaq alaihissalam. Wa fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain dalam surah As-Saffat ayat 101, fa basyarnahu bi ghulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam bi ghulamin halim, dengan anak yang halim, yang sangat santun, yang sangat sabar. Inilah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka datang kepada beliau dua berita ini, dua berita dengan akan memiliki anak, Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 54 dan 50 sampai 56, qala abashartumuni ala ammasani al-kibaru fabima tubashirun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, apakah kalian memberikan kabar gembira kepadaku padahal aku ini sudah tua? Fabima tubashirun, apa yang kalian mau berikan kabar gembira kepadaku? Qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Maka para malaikat mengatakan, aku akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan kabar yang benar. Fala takum minal qanitin, maka jangan kau menjadi orang-orang yang berputus asa. Qala wa may yaqnatu min rahmatillah min rahmati rabbih ila dzalun. Maka tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyeleweng. Maka kita lihat bagaimana dalam ayat ini Allah jelaskan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, meskipun dalam keadaan sudah tua, beliau juga berharap memiliki keturunan, dan pada akhirnya Allah memberikan kepada beliau keturunan. Li'annahu qad asa wa wasala ila hadzal umur illa annahu kana yahya 'ala ar-raja wal amal wa lam yaqnut min rahmatillah. Meskipun beliau dalam keadaan sudah usia tua, sudah lanjut usia, tapi beliau terus berharap. Beliau mengumpulkan antara harapan,
berharap agar diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita melihat seperti ini, inilah jalannya para nabi. Ketika mereka diberikan ujian dengan diantara yang tidak memiliki keturunan sampai usia tua, mereka pun tidak putus asa. Inilah jalannya orang-orang yang beriman. Annahum mahma istadda bihim al-karbu, separah apapun, sesulit apapun yang mereka alami, fa innahum la yaqnatu min rahmatillah, maka mereka pun tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para nabi, dan itulah jalannya para nabi dan orang-orang yang beriman. Ya mungkin di antara kaum muslimin ada ya yang mereka juga sudah menikah dengan lama tapi belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan putus asa, terus berusaha dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil asaf hunaka kal katsir minan nas fi waqtina hadha ya'ishuna ala khilafi hadha sabil. Beliau juga menjelaskan, namun disayangkan di sana banyak sekali manusia di waktu sekarang ini ya'isuna ala khilafi hadha sabil, yang mereka menyelisih daripada jalannya para nabi. Apa itu? Mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyelisih jalannya para nabi yang mereka memiliki sifat tidak qanut, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya masalah itu, terkadang mereka mengatakan bahwasanya orang muslimin itu tidak memiliki kekuatan untuk memerangi orang-orang kufar. Mereka Islam sudah lemah ataupun yang lainnya. Maka ini bentuk di antara bentuk seorang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau sini menjelaskan di antara perkataan orang-orang yang sekarang tentang Islam, innal muslimin la taqata lahum bi qital kufar. Maka orang muslimin itu sudah lemah. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk memerangi orang-orang kafir. Fahum yamlikuna asliha al-fattaka. Padahal orang-orang musyrikin mereka memiliki senjata yang sangat ampuh. Tapi mereka lupa bahwasanya Islam itu memiliki Rabb, memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bahwasanya akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, ketika mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun orang-orang kufar, mereka itu akan binasa, dan tempat mereka orang-orang kafir ada di neraka. Maka perlunya untuk membangun sebuah thiqah, sebuah keyakinan, sebuah harapan yang besar. Kita memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maka tidak boleh untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal Islam dinullah wal baqi. Bahwasanya Islam itu agama Allah yang terus nanti akan ada sampai nanti yaumul qiyamah. Wa anal muslimin baquna bi haulillah wa quwwatihi. Begitu pula kaum muslimin, mereka senantiasa akan kokoh dengan tentunya dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka falaibakhilul muslimin ayyaqnata min rahmatillah. Maka tidak sepantasnya bagi orang muslim untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia melihat keadaan-keadaan yang mungkin dijumpai pada sekarang ini. Dan ini merupakan ujian yang besar, ketika orang muslim mungkin merasa lemah atau mungkin secara pribadi seorang tidak belum diberikan keturunan atau yang lainnya, maka ini hendaknya dia memiliki keyakinan yang kuat, bahwasanya Allah itu pasti akan menolong orang-orang yang beriman, dan dia berbesar harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
wa yathiqqa biwa'dihi subhanahu wa ta'ala, dan dia yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keadaan orang-orang yang beriman yang seharusnya. Ma'asal muslimin rahimakumullah, ini diantara bab berkaitan dengan zikrul al-ya'si min rahillah. Termasuk kabair adalah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga merasa aman dari makar ataupun siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk bab yang berikutnya, termasuk dosa besar. Beliau menyebutkan bab dzikru su'idzan billahi azza wa jalla. Bab tentang su'udzan, berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dosa besar adalah su'udzan billah, ketika seorang itu berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berprasangka kepada sesama manusia saja dilarang. Maka Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm. Hai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Ini sesama makhluk. Lebih-lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala berprasangka buruk, maknanya termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Kemudian di sini beliau menyebutkan dalil baik dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dalam surah Al-Imran ayat 164, yadhunnuna billahi khairal haq dhannal jahiliyah. Mereka menyangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangkaan yang tidak benar, sebagaimana sangkanya orang-orang jahiliyah. Begitulah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat ayat 23, wa dzalikum dhannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum. Itulah sangkaan kalian yang telah disangkakan oleh kalian kepada Rabb kalian, yang itu akan membinasakan kalian. Begitulah firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam surah Al-Fath ayat 6, ad-dhanina billahi dhanna saw. Mereka orang-orang kafir dan orang musyrikin ataupun orang-orang munafik, mereka berprasangka dengan prasangka yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari 3 ayat ini menyebutkan bahwasanya su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwiya min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akbarul kabair su'udzoni billah. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, termasuk dosa besar adalah su'udzon billah, berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara dalil yang dibawakan. Kemudian saya menjelaskan, wa minal kabair su'udzoni billah azza wa jalla, termasuk dosa besar adalah berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika indal maut, dan itu ketika seorang itu dalam waktu sakaratul maut atau mau mendekati kematian. Maka Rasulullah mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dilarang ketika seorang itu mau, misalnya sakit yang mungkin parah, artinya dalam keadaan mau wafat atau yang lainnya, maka Rasulullah melarang untuk su'udzon. Wala yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzan billah. Janganlah seorang kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzon, berbagi sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surah Fussilat tadi yang Allah mengatakan, wa dzalikum dhannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum. Itulah sangkaan kalian yang kalian sangkakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb kalian, yang itu akan membinasakan kalian. Ini khitab ini, ayat ini turun kepada orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir menyangka
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan, dari kekufuran, kesyirikan. Orang kafir itu menyangka kalau Allah tidak tahu. Ya. Fadhanukum hadza ardakum. Maka sangkaan orang-orang kufar ketika mereka menyangka Allah tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dari kejelekan, dari maksiat, ardakum, itulah yang akan membinasakan kalian. Fasbahtum minal khasyirin, maka kalian menjadi orang-orang yang rugi bisababi su'idzanni billah, disebabkan kalian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara bentuk suudzon kepada Allah? Dia mengira Allah tidak tahu. Dia mengira Allah tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Bi anna la ya'lam wa la yutalli wa la yastajibu wa hadha itidal minhum al haqqi subhanahu wa ta'ala. Mereka menyangka Allah tidak tahu, Allah tidak melihat, Allah tidak mengabulkan. Maka ini adalah melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam surah Al-Fatah tadi, ayat yang ke-6 tadi, di antara sangkaan orang-orang musyrikin, ad-dhannina billah dhanna saw. Mereka orang-orang munafik dan orang musyrik, mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Kapan ini? Ayat ini berkaitan dengan ketika Rasulullah SAW keluar perang. Maka orang-orang munafik itu menyangka mereka nanti akan kalah. Rasulullah dan para sahabat nggak mungkin akan menang, sehingga orang-orang munafik ini tidak ikut perang. Di sini beliau menjelaskan, wa dzalika indama kharajan nabi lil khuswi. Ayat ini turun ketika Nabi SAW keluar untuk perang. Wa takhalafal munafiqun dhannan minhum annahum la yarji'un. Maka orang-orang yang memiliki sifat munafik, mereka tidak ikut perang karena mereka menyangka bahwasanya Rasul dan para sahabat mereka tidak akan mungkin kembali lagi. Maknanya mereka akan kalah. Maka Allah mengatakan, bal dhanantum alla yanqalibar rasul wal mu'minu ila ahlihim abada. Tapi kalian menyangka Rasul dan orang-orang beriman itu, para sahabat, tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Inilah sangkaan orang-orang kufar dan orang-orang munafik, sehingga mereka tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ada sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu muntasiran dhafirin. Namun ketika Rasulullah ternyata balik kembali dan juga para sahabat dalam keadaan menang, maka seperti biasa orang-orang musyrik minta udzur, menyampaikan udzurnya dengan mengatakan sakhalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Maka mereka minta udzur, minta alasan kenapa mereka tidak ikut. Mereka menyampaikan alasan. Nah, itulah orang munafik. Sebenarnya dalam hati mereka menyangka mereka tidak akan mungkin menang. Mereka tidak akan kembali kepada keluarga mereka. Tapi setelah ternyata Rasulullah mendapatkan kemenangan, mereka menyampaikan udzurnya. Kami tersibukkan dengan harta kami sibuk dengan keluarga kami. Yaquluna bi alsinatihim. Mereka mengatakan dengan lisan mereka, namun berbeda dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Namun Allah membantah, bal kana Allah bima ta'maluna khabir. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka orang-orang munafik sehingga menyampaikan udzurnya sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan hartanya, sehingga menahan mereka untuk keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah. Maka dan ayat ini menjelaskan bahasanya suudzon kepada Allah itu termasuk kabiratun minal kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar. Apalagi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam ayat ini orang-orang munafik dan orang musyrikin menyangka bahasanya Rasulullah tidak akan menang, para sahabat tidak akan kembali lagi ke keluarganya. Fala yanbaghi lil muslim an yakuna daiman husnudzan bi rabbih. Oleh karena itu sepantasnya seorang muslim
untuk senantiasa memiliki sifat husnudzon, berprasangka baik kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika seorang muslim terjatuh dalam sebuah dosa, terjatuh dalam sebuah maksiat, maka tidak boleh dia untuk berburuk sangka. Hendaknya dia husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah akan menerima taubatnya, Allah akan memberikan ampunan, akan memaafkan akan kesalahan-kesalahannya. Wa annahu mahma balaghat sayyi'atu wa ta'adhamat dhunubuhu la budda la ayudrika anna babat taubah maftuhun. Maka seorang muslim ketika memang dia mengakui dosanya banyak, dosanya mungkin besar, la budda, maka wajib bagi dia untuk mengetahui bahwa pintu taubat itu terbuka. Babut taubah maftuhun, pintu taubat senantiasa terbuka. Wa anallah yaqbalu taubata abdi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang hamba idza taba, apabila dia mau bertaubat, wa asana dhanni bi, dan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anal farja qaribun, maksudnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka faedah dari hadis tadi adalah at-tahdhir minal ya'si min rahmatillah, peringatan dari putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan putus asa dari sifat maaf Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dalam hadis ini anjuran untuk memiliki sifat roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu dalam keadaan sakaratul maut atau dalam keadaan sakit yang sangat genting, maka dia berbesar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah akan mengampuninya, Allah akan menerima taubatnya. Begitulah ketika dalam keadaan syada'id, ketika seorang itu betul-betul terjepit, seorang dalam keadaan benar-benar sangat susah, maka harus dia berbanyak harapannya, banyak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian di antara hadis yang berikutnya, wa zata ibnu abi dunya fa inna qauman aradum su'udzan billahi faqala tabaraka wa ta'ala wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Ibnu abi dunya menambahkan, ada suatu kaum yang mereka ingin berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah ayat wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum, itulah sangkaan kalian kepada Rabb kalian, yang dengan sangkaan itu ardakum, akan membinasakan kalian dan kalian menjadi orang-orang yang rugi. Maka dalam ini juga menjelaskan bahwasanya suudzon itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Wa sifat inna wasafallahu biya al munafikin, sifat suudzon ini itu termasuk sifatnya orang-orang munafik. Dan Allah sebutkan bukan hanya satu ayat, banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Di antara yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Imran, kemudian surah Fussilat, surat Al-Fat. Bukan hanya satu ayat yang Allah menyebutkan tentang sifatnya orang-orang munafik. Mereka adalah suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira anna syaitan yukhilu fi ba'dil qulubil maridah anna Allah yuridul khair li abdihi. Terkadang juga was-was seseorang dari syaitan itu memasukkan ke dalam hati-hati yang berpenyakit itu dengan Allah tidak menginginkan kebaikan kepada orang ini. Allah akan mengadabnya, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada dia. Ini termasuk suudzon kepada Allah. Ketika seorang itu melihat saudaranya terjatuh dalam sebuah maksiat, terjatuh dalam lubang kemaksiatan, kemudian dia mengatakan orang seperti ini Allah tidak akan mengampuninya, orang seperti ini Allah tidak akan menerima taubatnya. Ini adalah termasuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah memberikan hukum tertentu, padahal Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka syaitan pun akan memasuki kepada hati-hati orang yang berpenyakit untuk mengatakan seperti itu.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian di antara hadis yang berikutnya, dan ini termasuk hadis yang penting yang mungkin sering kita dengar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya. In dzanna bi khairan falahu. Jika seorang hamba berprasangka baik kepadaku, maka dia juga mendapatkan kebaikan. In dzanna bi syarran falahu. Namun jika seorang hamba berburuk sangka kepadaku, dia pun mendapatkan kejelekan. Maka hadis ini hadis yang sangat agung. Dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini, Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi, saya tergantung prasangka hambaku. Ketika seorang hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni, Allah akan menolongnya, Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Allah pun juga akan memberikan sesuai dengan prasangka tadi. Namun ketika seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuninya, Allah tidak akan mengalahkannya, Allah tidak akan menerima taubatnya. Allah pun juga sesuai dengan prasangka seorang hambanya. Ini. Maka ini merupakan hadis yang sangat agung, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anna inda dzanni abdi bi. Ya. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Fa in dzanna khairan atau khairan. Jika seorang hamba berprasangka baik, maka Allah pun akan juga memberikan kebaikan. Wa in dhanna syarran atau iyyahu. Namun jika dia berprasangka kepada Allah dengan keburukan, maka Allah pun juga akan memberikan keburukan. Fal jazaa min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalan seseorang. Dan ini merupakan kaidah umum, dan banyak sekali hadis yang menunjukkan hal seperti ini. Artinya balasan tergantung amalan seseorang. Ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah pun juga akan memberikan keburukan. Namun ketika kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita kebaikan. Falladzi yadhunnu anna Allah la yaqbal taubatahu. Maka orang-orang yang menyangka Allah tidak akan menerima taubatnya, wa anna mu'adzibu, atau dia berprasangka Allah akan mengazabnya, ya, maka Allah juga akan memberikan balasan seperti itu sesuai dengan prasangka seorang hamba. Ya. Kenapa? Li'annu asa'udzan bi rabbi, karena dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma idza asana dzan bi rabbi, namun apabila seorang hamba itu berprasangka baik, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqana anna Allah la yaghfiru dzunubahu, dan dia yakin Allah itu akan mengampuni dosa-dosanya, maka Allah itu tergantung prasangka seorang hambanya. Ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka makna hadis ini belum menjelaskan annallahu yu'amilul abdi ala husni dzanni abdihi. Di antara makna hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan seorang hamba sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. Wa yaf'alu bihi ma yatawaqqa'uhu min khairin aw syarrin. Dan Allah akan melakukan apa yang dia sangkakan seorang hamba dari kebaikan atau keburukan. Itu diantaranya. Ketika seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, ya, Allah akan menolongnya, Allah akan mengampuni, akan memaafkannya. Allah juga akan memaafkan dan mengampuni. Namun ketika seorang hamba berprasangka buruk, ya, Allah tidak akan menolongnya, Allah tidak akan memberikan rezeki, Allah ini dan itu, dengan prasangka yang buruk, Allah pun juga akan memberikan hal tersebut. Ya. Kemudian di antara makna hadis ini, al-hathu ala takhlibir roja ala al-khawf wa husnudzan billah. Anjuran untuk, ya, memperbanyak harapan, ya, banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ketika seorang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, ya kan? Dalam keadaan terkena musibah, maka harus betul-betul banyak berharap kepada Allah Subhanahu, banyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga mana di sini adalah at-tahdhir minal ya'si wal qunut, adalah waspada, berhati-hati menjauhi sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal hathu ala husnir raja, dan anjuran untuk memperbagus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alam anna nasra ma'as-sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu disertai dengan adanya kesabaran. Wa nal farja mal karbi, jalan keluar itu dengan adanya kesempitan. Wa anna mal usri yusra, dan bahwasanya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itulah seorang muslim, ya, harus senantiasa dalam hatinya memiliki sifat thiqah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama istadal al-karbu, ketika betul-betul setiap kali dia ditimpa sebuah kesulitan, ya, dalam keadaan kuda gulana ataupun yang lainnya, maka perbanyak untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema asal muslimin rahimakumullah, mungkin ini dapat kita baca pada hari ini berkaitan dengan dosa besar yang kita baca. Yang pertama tadi adalah al-qunut min rahmatillah, putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari hal-hal tersebut. Semoga bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangan, kami mohon maaf. Sampai bercaranya wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.